Baik, salam Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Saya keluarga Pak Markus dengan istri. Kami ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kami alami ketika kami sembuh dari virus COVID-19. Kami merasakan bagaimana kebaikan dan kasih Tuhan itu begitu luar biasa dan begitu nyata dalam hidup kami sekeluarga. Nah, pada tanggal 14 Juni saya di PCR dinyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya masuk ke rumah sakit Mbak Fatimah yang di Batu Haji. Tanggal 14 malam saya sama sekali saudara tidak bisa tidur. Jadi waktu itu pusing ya, dan yang paling saya rasakan waktu itu adalah ulu hati saya sakit. Jadi seperti ditusuk-tusuk. Dan itu begitu menderitanya. Jadi sepanjang malam saya ingat waktu itu memang sama sekali saya nggak bisa tidur. Hari itu atau di malam itu, saudara, tepatnya sekitar pukul jam 2 itu, saudara, saya memang betul-betul drop. Ya, iman saya drop, kemudian pengharapan saya juga dalam titik yang begitu terendah. Tapi saya mencoba untuk terus mengingat akan kasih Tuhan. Saya mengingat kebaikan Tuhan dan saya menaikkan doa. Nah, ketika saya terus menaikkan doa, saya menaikkan pujian, saya menaikkan penyembahan saya, saudara, sambil menangis. Nah, datang firman Tuhan. Ada firman yang berkata di 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan roh Allah ada di dalam kamu. Dan roh Allah yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika firman itu datang, saudara, saya langsung mengimajinasikan bahwa virus COVID-19, kemudian di sini ada roh Allah dan dua-duanya ada di dalam saya. Nah, pertanyaannya adalah waktu itu, saudara, mana yang lebih besar? Apakah saya lebih meyakini virus COVID lebih besar, ataukah roh Allah yang ada di dalam saya lebih besar? Nah, ketika Roh Kudus mulai tuntun saya dan beri pengertian bahwa roh Allah yang ada di dalam saya itu lebih besar daripada COVID, itu timbul kebangkitan iman saya, saudara. Saya mulai berkata, saudara, bahwa roh Allah yang ada di dalam saya mampu untuk menghancurkan, mengalahkan, mengusir virus COVID yang ada di dalam saya. Dan sementara juga ada oksigen yang 10 liter yang ditaruh di mulut dan di hidung saya, dan itu membuat saya memang betul-betul menderita dan nggak bisa beraktivitas tanpa oksigen. Di 3 hari itu, saudara, itu kritis, betul-betul kritis. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan, saya deklarasi firman, saya doa, habis-habisan, saudara. Saya menyembah Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan, aku pasti sembuh. Di 17 pagi, sekitar jam 5 pagi, saudara, subuh itu ya, saya coba buka cungkup yang model saudara tahu ini. Ketika saya buka pelan-pelan 1 menit, saya coba hirup gitu, saya tutup lagi, saya buka lagi, saudara, 2 menit, 5 menit, saya tahan, saudara. Kok rasanya saya nggak sesak, saudara. Dan yang mukjizat yang saya alami yang kedua adalah sesak itu sudah mulai hilang, saudara. Tadinya sesak nafas yang begitu hebat. Dan 17 itu mukjizat terjadi dan saya bersyukur. Kemudian saya WA istri dan tanggal 18, 19 dicek dokter, saudara. Dan pada akhirnya saya 21 saya di swab dan hasilnya negatif, saudara. Saya bisa berkata bahwa ketika penderitaan datang, deklarasi firman, memperkatakan firman, memperkatakan kebaikan Tuhan, memperkatakan kasih Tuhan, itu membuat atmosfer kehidupan saya begitu penuh dengan mukjizat, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan pertolongannya, dan itu yang membuat saya selalu tersungkur dan saya ingat bahwa ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Nah, nanti istri saya sebentar akan saksikan bagaimana malam tanggal 2 tanggal 14 2 subuh itu. Silakan. Ya, salam Bapak Ibu. Jadi saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya alami secara pribadi, yaitu pada tanggal 14, di mana suami saya masuk ke ruang UGD RSUD ya. Jam 11 malam saya balik ke rumah, saya mau istirahat gitu ya. Karena kondisi saya pun drop juga, karena siang itu saya udah tes PCR, cuma hasil belum keluar, cuma tanda-tanda gejala COVID itu udah ada. Anak-anak udah pada tidur, anak-anak juga udah tes PCR, tapi hasil belum keluar. Anak-anak, puji Tuhan, gak ada gejala. Malam itu suami saya telepon jam 2. Mah, saya nggak kuat, ulu hati saya sakit. Saya kaget, Bapak Ibu, saya nangis. Saya WA kawan saya ada kerja di RSUD, ternyata tidak bisa dihubungi. Di malam itu saya benar-benar sendiri perasaan saya. Saya mau ke sana, mau ke rumah sakit, tapi nggak bisa juga. Nggak bisa ketemu karena itu ruang isolasi. Jadi di malam itu saya
berdoa sama Tuhan. Jadi benar-benar bergantung, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa masuk ke ruangan itu. Tuhan bisa jamah suami saya. Saya perkatakan firman yang saya tahu, yang saya ingat. Saya katakan maut sudah ditelan dalam kemenangan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib supaya kami hidup. Saya katakan begitu. Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin. Saya tahu bahwa Tuhan bisa memberikan kemenangan gitu. Iman saya bangkit dan akhirnya tanggal 16 siang ya, suami saya udah bisa dihubungi dan dia bilang udah, puji Tuhan, udah mendingan, cuma harus pakai oksigen. 16, 17 sambil saya menunggu hasil PCR saya dengan anak-anak, 3 hari baru keluar ya hasil PCR-nya. Jadi di masa menunggu itu saya melihat Tuhan baik menolong gitu ya. Karena banyak saudara-saudara datang memberikan support ya, dari Komsel, Rajani, Batu Haji. Mereka support kami dengan bahan-bahan makanan gitu ya, karena mereka tidak izinkan saya keluar lagi dari rumah. Saya melihat kasih Tuhan lewat mereka. Tanggal 18 pagi keluar hasil swab saya dengan anak-anak PCR, hasilnya positif kami semua. Dan jadi saya gini, Tuhan terima kasih gitu. Udah positif tiga-tiganya. Tadinya saya berpikir kalau anak saya negatif, saya positif, anak saya kemana gitu. Jadi siapa yang jaga gitu ya? Karena mereka suruh saya minta isolasi mandiri, nggak dikasih. Saya minta isolasi mandiri, mereka bilang tidak boleh, orang pihak dinas kesehatan ya. Jadi kami dijadwalkan harus diisolasi di asrama haji tanggal 18. Dan tanggal 18 kami berangkat ke asrama haji bersama anak-anak. Satu yang saya pikirkan adalah kami ke asrama haji, tapi suami saya ada di rumah sakit. Jadi pikiran juga masih kemana-mana ya, bercabang juga. Tapi saya percaya Tuhan sanggup memberikan kekuatan gitu ya untuk kami. Dan di asrama haji kami juga mengalami kebaikan Tuhan. Kami di sana, puji Tuhan, kami baik. Dan akhirnya kami di tanggal 25 dites lagi antigen, dan puji Tuhan semuanya negatif. Dan pada hari itu juga kami boleh pulang. Kami bersyukur bisa berkumpul kembali di rumah bersama suami dan anak-anak. Kami ya, keluarga Pak Markus, saudara. Dan ada 3 yang saya bisa sampaikan menjadi pelajaran penting buat kami. Yang pertama adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami belajar apa arti bergantung, saudara, kepada Tuhan dalam kondisi itu. Kemudian yang kedua yang kami dapatkan pelajarannya adalah mari terus berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Mari saya belajar untuk terus menyelaraskan, mengarahkan pikiran saya, saudara, kepada firman, kepada kebenaran, kepada kebaikan Tuhan. Walaupun banyak pengalih, ya, distraction, khawatir ini, khawatir itu, saudara. Tapi waktu itu saya hanya mengarahkan Tuhan. Kalau belum waktunya, saya akan tetap hidup, saya akan tetap melayani Tuhan, saya akan tetap menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Dan itu menjadi semangat yang luar biasa yang Tuhan kasih. Kemudian yang ketiga adalah pelajarannya adalah terus saudara taati, saudara, protokol kesehatan. Ya, karena itu sangat penting, saudara, ya. Karena ini anjuran pemerintah, kita harus mentaatinya. Ada 3 itu yang kami pelajari dan kami dapati dari peristiwa yang Tuhan izinkan selama tanggal 14 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021. Dan biarlah kesaksian kami, saudara, saya dengan istri ini sangat memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan mari lihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Amin. Dia masih terus bekerja. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Yang mengasihinya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.